warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin Aminah sebagai moderator dari kelompok 2 kelas A Farmasi yang beranggotakan Arum Puspitasari, Diva Mumtajah Syahid Haki, Mimin Aminah, Putri Hani, dan Via Nur Hidayah. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi biokimia mengenai replikasi, transkripsi, translasi DNA. Kepada teman-teman yang akan menjelaskan, dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. DNA merupakan dua untaian polinukleotida yang membentuk formasi ganda helix atau double helix. Keduanya berkomplemen pada basa dengan ikatan hidrogennya seperti A dengan T dan C dengan G. Ikatan antara nukleotida pada gugus fosfat 5 nukleotida yang satunya direduksi oleh gugus OH3 dari nukleotida yang berdekatan dengan membentuk fosfodiester. Replikasi DNA adalah proses penggabungan rantai ganda DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel. Pada bagian prokariota, replikasi DNA terjadi terus-menerus. Sedangkan pada bagian eukariota, replikasi DNA terjadi sangatlah diatur pada fase siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Mengetahui dua jenis basa dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA digandakan. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu untuk double helix. Ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP. DNA helikase dapat menempel sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Jadi, fungsi enzim helikase ini untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding protein atau helix berstabilizing. Protein berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur protein dapat mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB dapat tetap lurus sehingga memudahkan replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menggunakan struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan, maka bentuk ini seperti garpu yang mana kedua untaian memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen dan untaian lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama replikasi. Pada saat proses utama replikasi di titik tersebut, tersusun kompleks multiprotein dan multi-enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer, yang dibentuk yaitu segmen RNA pendek yang dikenali polimerase untuk memulai replikasi. Kenapa harus butuh RNA primer? Berikatan untuk membentuk jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan gunakan RNA primer tubuh secara otomatis mengadakan tempat replikasi sehingga diperlukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Enzim ini ditemukan tahun 1954. Proses polimerase DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari yang 3 aksen DNA template di garpu replikasi. DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya
dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. LIDNA dengan orientasi ini disebut leading strand. Adapun LIDNA dengan orientasi berlawanan disebut lagging strand, 5 aksen ke 3 aksen. Yang mana LIDNA berorientasi 5 aksen sampai 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai buat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen yang baru. Setiap dimulai pembentukan fragmen Okazaki, baru perlu ada RNA primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, leading strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Dibutuhkan proses lanjutan berupa penghilangan RNA primer dan penyambungan fragmen Okazaki menjadi satu strand yang utuh. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh exonukleus yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti DNA primer. Dan akhirnya fragmen-fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase jadi fragmen-fragmen DNA yang utuh. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu proses transkripsi DNA. Pengertian transkripsi DNA yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi basa molekul RNA. Dengan perkataan lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya yang berlangsung di nukleus. Lalu yang selanjutnya, enzim yang berperan dalam transkripsi yaitu enzim polimerase. Pada prokariotik hanya memiliki satu RNA polimerase, yaitu yang pertama sintesis mRNA, lalu rRNA dan tRNA. Transkripsi dan translasi dilakukan secara berpasangan. Pada eukariotik memiliki tiga RNA polimerase. RNA polimerase 1 yaitu sintesis rRNA. Lalu RNA polimerase 2 yaitu sintesis mRNA. Lalu RNA polimerase 3 yaitu sintesis mRNA, sintesis tRNA dan 5S rRNA. Lalu ciri-ciri kimiawi yang serupa yaitu adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Yang kedua, adanya untai molekul DNA sebagai cetakan. Lalu yang ketiga, sintesis berlangsung dari arah 5 sampai 3 seperti halnya arah sintesis DNA. Lalu gugus 3 pada OH pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus 5 trifosfat pada nukleotida berikutnya, menghasilkan ikatan fosfodiester dengan membebaskan 2 atom pirofosfat anorganik atau PPI. Reaksi ini jelas sama dengan reaksi polimerase DNA. Berikut adalah contohnya. Lalu proses transkripsi DNA yang pertama yaitu pengenalan promoter agar molekul DNA dapat digunakan sebagai cetakan dalam sintesis RNA. Kedua, untainya harus dipisahkan satu sama lain di tempat-tempat terjadinya penambahan basa RNA. Lalu yang kedua, inisiasi. Setelah mengalami pengikatan oleh promoter, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat promoter yang dinamakan tempat awal polimerasi atau tapak inisiasi atau initiation site. Lalu yang ketiga adalah elongasi. Elongasi atau polimerasi RNA berlangsung dari arah 5 ke 3, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari arah 3 ke 5 di sepanjang untai DNA cetakan. Lalu yang keempat adalah terminasi. Berakhirnya polimerasi RNA ditandai dengan disosiasi
kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerasi serta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Berikut adalah contoh terminasi dan penambahan nukleotida pada transkripsi. Berikut adalah contoh pemasangan basa saat transkripsi. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya yaitu translasi DNA. Pengertian translasi DNA yaitu translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan larutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Yang selanjutnya yaitu proses translasi DNA. Saat molekul DNA meluncur melalui ribosom, kodon-kodon ditranslasi satu persatu menjadi asam amino. Interpreternya adalah molekul rRNA masing-masing dengan antikodon spesifik di satu ujung dan asam amino spesifik di ujung lainnya. Molekul-molekul tRNA tidak semuanya identik. Kunci untuk mentranslasi pesan genetik menjadi urutan asam amino adalah setiap tipe molekul tRNA yang menghubungkan kodon mRNA tertentu dengan asam amino tertentu. Ketiga basa dari suatu kodon mRNA diberi nama sebagai basa pertama, kedua, dan ketiga, dan dibaca dalam arah. Di sepanjang mRNA, ketika salah satu dari kodon-kodon ini dibaca di sepanjang molekul mRNA, fenilanin akan masuk ke dalam rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Pesan genetik ditranslasi kodon demi kodon. tRNA menyimpan asam amino berdasarkan perintah yang telah ditentukan dan ribosom menggabungkan asam amino menjadi rantai. Molekul tRNA ibarat kartu pengingat dengan kata asam amino, antikodon di satu sisi lain, dan kata protein asam amino di sisi lain. Mungkin materi mengenai replikasi, transkripsi, dan translasi DNA sudah disampaikan. Adapun kesimpulan dari materi tadi adalah replikasi DNA adalah penggadaian rantai ganda DNA pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Kemudian ada transkripsi DNA adalah perubahan urutan basa molekul RNA. Transkripsi merupakan sintesis RNA salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan yang berlangsung di nukleus. Kemudian ada translasi dalam genetika dan biologis molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak tertranslatasi. Mungkin itu materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.